kabar semuanya? Sore ini kita akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk sama-sama diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, kita akan sama-sama angkat sebuah pujian. Adik-adik tidak lupakan lagu-lagu sekolah minggu. Kita angkat pujian bersama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sore ini yang menjadi kerinduan kami bersama-sama, kami bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun indah firman-Mu mengisi hidup kami diberkati dan diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik kelas besar, sore hari ini sebelum kita mulai cerita, masih ingat ayat hafalan yang diberikan oleh Tante Miske minggu lalu? Tante berikan kesempatan ya buat adik-adik di rumah masing-masing, di depan handphone, di depan TV, di depan komputernya untuk menghafalkan. Tante persilahkan. Nah adik-adik sudah menghafalkan semua ya, pintar, hebat adik-adik semua. Nah, sore hari ini cerita kebenaran firman Tuhan kita berjudul Orang Muda yang Kaya. Adik-adik boleh mencatat, judul firman Tuhannya Orang Muda yang Kaya. Diambil dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30 dan Markus 10 ayat 17 sampai 31. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus, berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang kamu dengar atau apa yang diajarkan kepadamu sejak kamu masih kecil?" Taurat berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, hormati kedua orang tuamu. Lalu pemuda itu menjawab, "Tuhan, semua sudah kulakukan sejak aku masih kecil. Lalu, apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada pemuda tadi, "Jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah hasilnya kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal." Lalu mendengar hal itu, pemuda itu menjadi sedih karena begitu banyak hartanya. Dia tidak mungkin menjualnya. Lalu dengan sedih hati, pergilah pemuda itu dari hadapan Tuhan. Melihat hal tersebut, murid-murid berkata, "Tuhan, apakah upahnya kami mengikuti Engkau?" Ternyata sulit sekali untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada para murid-muridnya, "Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam surga. Apa yang mustahil bagimu, itu mungkin bagi Tuhan. Waktu engkau mengikuti aku, percaya, upah yang besar menantimu di surga." Nah adik-adik, ada sebuah pujian sekolah minggu, tapi pujian lama. Nah pujian ini berkata, "Cari apa
apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Nah, adik-adik, sore ini Tante juga ingin membacakan sebuah cerita kecil, biar ini menjadi inspirasi adik-adik semua bagaimana hal mengikuti Yesus, tentang pemuda yang memilih dengan baik. Ceritanya begini, disimak dengan baik. Paman, saya ingin menjadi orang Kristen, kata Sudarsing, seorang remaja Hindu di India, kepada kepala keluarganya. Pamannya juga beragama Hindu. Pamannya adalah orang yang sangat kaya. Ia sangat terkejut ketika keponakannya berkata ingin menjadi orang Kristen. Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi orang Kristen, kata pamannya seperti itu. Ikutlah denganku, kata pamannya kepada Sudarsing. Kemudian pamannya membawa keponakannya ke dalam sebuah ruangan yang terkunci. Dan di situ dia diperlihatkan sebuah peti yang penuh berisi mata uang dan perhiasan. Kata pamannya kepada Sudarsing, ini semua akan kuwariskan kepadamu jika engkau tidak menjadi orang Kristen. Tetapi jika engkau memilih menjadi orang Kristen, maka engkau harus keluar dari rumah ini karena engkau sudah tidak dianggap sebagai keluarga kami. Sudarsing tidak bergeming dalam keputusannya. Ia tidak tergoda oleh kekayaan pamannya. Ia tetap meninggalkan rumah itu untuk menjadi seorang Kristen. Kemudian dari hari ke hari, sebagai penginjil, Sudarsing pergi dari satu desa ke desa yang lain untuk memberitakan Injil. Dan ia tidak pernah menjadi kaya. Ia tetap hidup miskin dan tidak punya harta. Tetapi hidupnya diberkati, dicukupkan, dan Tuhan memelihara hidupnya. Dan melalui penginjilan Sudarsing, ada banyak orang India mengenal Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, cerita ini adik-adik menggambarkan kepada kita seorang pemuda yang mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak tergoda oleh harta kekayaan. Dia memilih bagian yang terbaik. Nah, adik-adik, melalui cerita kita sore hari ini, kita diingatkan dan diajar. Waktu kita mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, percaya Tuhan Yesus menyediakan upah yang besar. Hidup yang kekal Tuhan sediakan buat kita. Jadi adik-adik, tetap prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Dalam sekolahmu, nanti adik-adik kalau sudah besar, sudah punya penghasilan yang banyak, sudah bekerja, tetap ingat Tuhan Yesus. Tetap prioritaskan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Baik adik-adik, demikian cerita kita sore hari ini. Semoga menjadi berkat dan kekuatan buat adik-adik semua untuk tetap hidup di dalam Tuhan, mengiring Tuhan Yesus ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat sore hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menguatkan kami semua untuk kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus menyediakan upah yang besar, hidup yang kekal buat kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, Tante lupa ayat hafalan. Ya, adik-adik dicatat ya, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah di dalam Matius pasal 19 ayat 29. Sekali lagi ayat hafalannya untuk minggu depan dalam
Matius 19 ayat 29. Demikian bunyinya, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian cerita kita sore hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.